Khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih berbicara tentang an-nasakh. Dalam pertemuan yang lalu dijelaskan bahwasanya an-nasakh kadang ada penggantinya, dihapus suatu hukum kemudian diganti dengan hukum yang lain. Kadang juga tidak diganti dengan hukum. Kemudian juga diperbolehkan untuk menghapus hukum dari Al-Quran dengan Al-Quran. Dalam arti ada beberapa permasalahan ya, kemudian yang tertera di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian ada hukum baru. Nah, saya mana kita? Hah? Naam. Wa yajuzu naskhul kitab bil kitab. Wa yajuzu naskhul kitab bil kitab. Dan diperbolehkan naskhul kitab bil kitab, menghapus atau mengganti suatu hukum yang ada di dalam Al-Quran bil kitab, dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran juga. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukum. Di awal Islam ada hukum, kemudian setelah sempurna daripada Islam tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukum yang baru ya. Sebagaimana ada peraturan-peraturan, karena peraturan itu untuk mentartibkan yang tadinya belum kenal sama sekali tentang Islam. Kalau seandainya diberikan hukum langsung yang tegas, maka mereka akan memandang ini Islam jahat banget. Tapi ketika mereka sudah mengenal tentang Islam, mengetahui tentang Islam, kemudian diberikan hukum yang ada dalam Al-Quran, yang tertera di dalam Al-Quran tersebut atau diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan memahami. Karena hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran bukan hanya sekedar menakut-nakuti ya, namun memang memberikan jerak kepada mereka ya, begitu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran kepada Rasulullah dalam kurun 23 tahun. Nah, di dalam 23 tahun tersebut pastinya ada ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum yang sama, namun Allah subhanahu wa ta'ala merubah. Yang tadinya hukum diperbolehkan kemudian tidak diperbolehkan, yang tadinya tidak diperbolehkan kemudian tidak diperbolehkan. Nah, seperti itu ya, dalam kurun 23 tahun ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, pastinya ada perubahan-perubahan yang diambil sikap ya, untuk menentukan hukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semakin tahun berarti semakin banyak, semakin sempurna daripada umat Islam tersebut, sehingga diberikan hukum yang lebih sempurna ya. Kama taqaddama fi ayatayil iddah wa ayatayil musabarah, diperbolehkan untuk menghapus atau mengganti hukum yang ada dalam Al-Quran dengan Al-Quran sebagaimana yang telah lalu, yaitu di dalam 2 ayat yang menjelaskan tentang iddah dan 2 ayat yang menjelaskan tentang al-musabarah, untuk sabar. Apa itu yang menjelaskan tentang iddah? Yaitu berkenaan tentang seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Ketika seorang suami meninggal dunia, maka di dalam ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukum iddah 1 tahun. Seorang perempuan gak boleh keluar ya, tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya kecuali dengan hajat atau darurat, baru diperbolehkan untuk keluar ya, karena ada iddahnya, iddatul wafah, sampai 1 tahun. Kemudian turun ayat yang selanjutnya, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Jadi setelah ada hukum yang baru, ternyata merevisi daripada hukum yang pertama yang tadi 1 tahun, kemudian diberikan kemudahan menjadi 4 bulan 10 hari.
bagi seorang perempuan yang menjalani iddatul wafah. Ya, iddatul wafah. Kalau memang seorang perempuan tersebut tidak hamil. Tapi kalau hamil sampai melahirkan, gitu. Kemudian wa juzu an asun wa naskhus sunnah bis sunnah atau bil kitab. Menghapus sunnah yaitu al hadis bil kitab dengan Al-Qur'an. Ya, kalau kita bandingkan, pastinya Alkitab atau yang ada di dalam Al-Quran pastinya lebih kuat daripada As-Sunnah. Terus bagaimana ada naskhus sunnah bil kitab, menghapus hadis dengan Al-Quran? Sebagaimana kita jelaskan bahwasanya ayat-ayat suci Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sekaligus, tapi ada 23 tahun masanya. Di dalam masa-masa tersebut pastinya Rasulullah SAW mengucapkan hadis, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat. Ketika Rasulullah SAW memberikan hukum kepada para sahabat, kemudian turun ayat lagi Al-Quran yang merevisi hukum dari yang ditetapkan oleh Rasulullah daripada hadisnya Rasulullah. Gitu. Jadi kalau kita mau mempelajari tentang hukum-hukum tersebut harus mengetahui kapan Rasulullah SAW berbicara, kapan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Bukan langsung ini ayat ini dihapus dengan ayat ini, kemudian hadis ini dihapus dengan ayat ini, nggak bisa. Ya, harus mengetahui asbabun nuzul, dua asbabul wurudnya. Kapan Al-Quran itu diturunkan dan kapan itu Rasulullah SAW mengucapkan. Pastinya yang lebih belakangan itu yang merevisi yang sebelumnya. Nggak mungkin ya yang lebih awal akan merevisi yang akan datang, nggak bisa. Tapi yang terakhir yang baru turun ya, merevisi hukum-hukum yang telah lalu. Kemarin berapa tahun yang lalu telah ditetapkan, kemudian ada hukum baru, ada ayat Al-Quran, kemudian menghapus daripada hukum yang sebelumnya. Begitu. Jadi naskhus sunnah bil kitab boleh-boleh saja. Karena Rasulullah SAW dalam kurun 23 tahun juga menyampaikan, mengajarkan kepada para sahabat tentang hukum juga. Kemudian ada hukum yang baru yang disebutkan dalam Al-Quran, sehingga yang telah ditetapkan oleh Rasulullah itu diganti dengan ayat Al-Quran yang baru. Begitu. Kama taqaddama fi istiqbali Baitul Maqdis ats-tsabit bis sunnah al-fi'liyah fi hadits sahihain biqalihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, sebagaimana yang terjadi di dalam perpindahan kiblat fi istiqbali Baitul Maqdis, di dalam ketika salat Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, ketika di Mekah pun Rasulullah SAW menghadap ke Ka'bah yang menuju ke Baitul Maqdis. Jadi dua-duanya dapat, Rasulullah SAW menghadap ke Ka'bah plus langsung menuju kepada Baitul Maqdis, bukan membelakangi. Ya, itu Rasulullah SAW menjalankan bisunnah al-fi'aliyah, dengan sunnah al-fi'aliyah. Karena pada waktu itu belum ditetapkan hukum kiblat yang sesungguhnya. Namun para anbiya wal mursalin mereka menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblatnya, sehingga Rasulullah SAW tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian ketika Rasulullah SAW ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian turun ayat Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama' fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diinginkan oleh Rasulullah dari wajahnya Rasulullah, menginginkan untuk berpindah kiblat. Yang tadinya ke Baitul Maqdis, Rasulullah SAW pengen untuk ke Ka'bah. Karena Ka'bah itu Madinah itu antara Baitul Maqdis dan Ka'bah. Kalau menghadap ke Baitul Maqdis berarti membelakangi Ka'bah. Kalau menghadap ke Ka'bah berarti membelakangi Baitul Maqdis. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dalam ayat yang lain, fawalli wajhaka qiblatan tarbaha.
Ya, sebelum disebutkan syatra Masjidil Haram, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Rasulullah bahwasanya untuk memalingkan wajahnya ke kiblat tardaha yang Rasulullah SAW ridha dengan adanya kiblat tersebut. Jadi yang dimaksud adalah Masjidil Haram, yaitu Al-Ka'bah. Nah, was sunnah nahwu hadits Muslim, ya, wa yajuzu naskhu sunnah bis sunnah, ya. Itu. Was sunnah. Itu apa maksudnya was sunnah? Maksudnya naskhu sunnah bis sunnah. Ya. Jadi kan fawali wa syatra Masjidil Haram itu diselesai. Jadi naskhu sunnah bil kitab, apa itu maksudnya? Apa contohnya? Contohnya Rasulullah SAW menjalankan dengan pekerjaannya beliau, dengan kenyataannya beliau ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Al-Qur'an, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, merubah naskhu sunnah bil kitab. Wa naskhu sunnah bis sunnah. Wa yajuzu naskhu sunnah bis sunnah. Diperbolehkan untuk menghapus sunnah, yaitu hadis, dengan hadis yang lain. Contoh hadis Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, ya, fazuruha. Wa sakata an naskhil kitab bis sunnah wa qila bi jawazihi. Nah, jadi was sunnah menghapus hadis dengan hadis. Menghapus hadis dengan hadis, maksudnya menghapus hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah yang tidak dari Al-Quran, yaitu dari hadisnya Rasulullah dengan hadisnya Rasulullah. Apa itu contohnya? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kata Rasulullah, saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Berarti pernah Rasulullah SAW mengucapkan jangan berziarah kubur, begitu. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, saya pernah melarang kepada kalian untuk berziarah kubur. Berarti Rasulullah SAW pernah memberikan ultimatum kepada para sahabat untuk tidak berziarah kubur. Kemudian hadis yang itu dihapus dengan hadis yang ini, fazuruha, maka berziarah kalian ke dalam ke kubur tersebut. Ya, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ada menghapus hadis dengan hadis, menghapus hukum yang ditetapkan oleh oleh Rasulullah dari hadisnya Rasulullah dengan hadisnya Rasulullah. Berarti harus mengetahui mana yang lebih dahulu diucapkan, mana yang lebih akhir diucapkan oleh Rasulullah, sehingga yang akhir tersebut menghapus hukum yang sebelumnya. Wasakata naskhil kitab bis sunnah, boleh enggak menghapus ayat Al-Quran, hukum-hukum daripada ayat Al-Quran dengan hadisnya Rasulullah? Waqad qila bi jawazihi, ada mengatakan boleh. Ya, ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, boleh enggak dihapus hukumnya dengan hadisnya Rasulullah? Waqad qila bi jawazihi, ada mengatakan diperbolehkan. Contoh, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ya, ditentukan atas kalian orang-orang yang beriman kepada Allah, apabila telah datang kepada kalian kematian, akan datang kepada kalian kematian, hendaknya meninggalkan wasiat, ya, kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabatnya. Yang dimaksud di sini adalah harta warisan. Kemudian wasiat ini seakan-akan diperbolehkan ketika seseorang sebelum meninggal dunia berwasiat, harta ini buat si fulan, harta ini buat si fulan, harta ini buat si fulan, harta ini buat si fulan. Diperbolehkan di dalam Al-Quran. Kemudian dinasakh hukumnya, dihapuskan hukumnya dengan hadis riwayat Imam Tirmidzi, la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi tidak diperbolehkan orang mewasiatkan kepada ahli warisnya sendiri. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena akan menimbulkan pertengkaran antara satu sama lain. Kenapa? Karena sudah ada bagian yang wajib dia terima dari faraid, dari hukum ketentuan. Dan wasiat itu, berwasiat itu berarti menambahkan hak yang wajib diterima
ya, sehingga ada wasiat, ada tambahan lainnya dari wasiat tersebut. Nah, Rasulullah SAW mengatakan la wasiyata liwarithin, tidak diperbolehkan untuk berwasiat kepada ahli waris walaupun itu sedikit. Berbeda dengan wasiat kepada orang lain, ajnabi, yang tidak termasuk daripada ahli warisnya, diperbolehkan. Begitu. Apa itu wasiat? Wasiat itu ima dengan ucapan saya wasiatkan ini untuk si fulan, ada wadih. Ada juga pemberian yang dilakukan oleh orang yang ingin meninggal dunia, udah sakit parah, ya, pada saat sakit marid maradul maut, dia sakit untuk kematiannya, kemudian dia mengatakan ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, maka hal tersebut dikatakan wasiat. Hal tersebut dikatakan wasiat. Nah, wasiat itu diperbolehkan diberikan kepada orang lain, itu hanya sepertiga daripada hartanya. Itu kalau buat orang lain. Tapi kalau untuk ahli waris, la wasiyata liwarithin, walaupun itu sedikit tidak diperbolehkan. Walaupun itu sedikit tidak diperbolehkan, karena ahli waris itu sudah mendapatkan bagian wajib yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada faraid tersebut. Wa atarada bi anhu khabaru ahad. Namun ada pertentangan bahwasanya hadis ini, hadis la wasiyata liwarithin, adalah hadis ahad, hadis yang diriwayatkan beberapa orang, gharib, tidak sampai mutawatir, sehingga tidak bisa dijadikan hukum dengan pasti begitu. Wa sayati annahu la yansakhul mutawatir bil ahad. Dan akan datang bahwasanya hadis yang mutawatir itu tidak bisa terhapuskan dengan hadis-hadis yang ahad, ya, baik itu gharib, kemudian masyhur, kemudian apa lagi? Hadis gharib, masyhur, sama bukan mastur, bukan. Ada bukan, ada masyhur, ada mastur, bukan mastur, bukan. Ya. Hadis ahad itu ada hadis yang diriwayatkan satu orang, dua orang, atau tiga orang. Itu namanya hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan satu orang namanya hadis gharib. Kalau dua orang namanya aziz dan marwi tsnaini au thalatha. Masyhurun marwi fauqa ma thalatha. Namanya ada hadis gharib, ada hadis aziz, ada hadis masyhur. Ya. Nah, tiga orang tuh. Itu termasuk daripada hadis al-ahad namanya. Ya, pernah hadis musalah nggak sih? Ya, begitu. Wa fi nuskhah wa la yajuzu naskhul kitab bi sunnah. Dalam nuskhah yang lain tidak boleh menghapus hukum yang ada dalam Al-Qur'an dengan sunnah. Ai bi khilafi takhsisihi biha kama taqaddam. Ya, berbeda dengan kalau ditakhsiskan, dikhususkan. Ya. Lana taksis ahwanu minan nasakh, karena pengkhususan itu lebih mudah, lebih gampang menerapkan hukumnya daripada menghapus hukum. Wa yajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir, boleh menghapus hukum yang yang ditentukan oleh hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang yang diriwayatkan banyak orang, 10, 70, ada yang sampai 100, atau sampai batasan yang tidak mungkin orang tersebut akan berbohong bareng-bareng. Ada hadis mutawatir. Mutawatir bil mutawatir boleh. Nasul ahad bil ahad boleh. Ya, mutawatir bil mutawatir diperbolehkan. Hadis yang memang yang kuat dengan hadis yang kuat sama-sama kuat, ya boleh menghapus. Atau hadis ahad dengan ahad, yang lemah dengan hadis yang lemah boleh. Atau hadis ahad dihapuskan hukumnya dengan mutawatir, lebih boleh lagi. Wala yajuzu naskhul mutawatir bil ahad, dan tidak diperbolehkan untuk menghapus mutawatir Al-Qur'an seperti Al-Qur'an bil ahad dengan hadis-hadis yang ahad yang tidak kuat begitu. Li'annahu dunahu fil quwwah, karena hadisul ahad itu dunahu, di bawah daripada mutawatir, fil quwwah, di dalam kekuatannya. Ya, orang lemah jangan mengganti yang kuat menindas yang lemah, begitu. Orang lemah menindas yang kuat, bagaimana bisa? Warrajih jawazu dzalik, namun hukum yang tepat ar-rajih, ada pendapat yang rajih, yang diunggulkan bahwasanya boleh-boleh saja, enggak menjadi masalah. Ya, mutawatir diganti dengan ahad juga boleh.
Ya, begitu. Lianna mahalla nasakh huwal hukum, karena tempat yang menjadi madar daripada penghapusan itu adalah hukumnya, bukan masalah hadisnya tapi hukumnya, begitu. Wadilalah alaihi bil mutawatir dhanniyah kal ahad. Nah, adilalah adapun yang menunjukkan atas adanya hukum tersebut, hukum bil mutawatir, menunjukkan hukum bil mutawatir, itu juga dhanniyah. Wadilalah alaihi bil mutawatir dhanniyah. Maksudnya begini, ketika seseorang memberikan suatu hukum dengan istinbat daripada satu dalil, ya, dalil, maka itu adalah dhanniyah. Belum bisa dipastikan secara pasti hukum-hukum yang ada atau yang diterapkan tersebut, kecuali yang dengan nas yang sahih, yang sharih, baru itu dengan yakin, tidak ada dhanniyah sama sekali. Makanya di dalam hukum banyak perbedaan pendapat antara para ulama, ya, antara mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, perbedaan pendapat mereka. Ada yang niat hukumnya wajib, ada yang tidak wajib. Lah, ini dari mana? Semuanya adalah dhanniyah, bukan qat'iyah, bukan secara pasti dari hadis, daripada Al-Qur'an yang memastikan nas tersebut. Namun hanya sekedar ijtihad mereka, sehingga mereka punya berdasarkan dengan dhanniyah yang kuat, begitu. Dhanniyah sebenarnya sangkaan semuanya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi meskipun ada bisa jadi benar, bisa jadi, makanya dengan hadis-hadis yang sahih itu yang lebih kuat, begitu. Kal ahad, seperti hadis-hadis yang dhaif, ya. Faslun fit ta'arud. Nah, sekarang fasal menjelaskan tentang ta'arud. Ta'arud itu bukan ta'aruf, bukan. Ya, ta'aruf beda lagi. Ini ta'arud pakai dot. Ya, bukan ta'aruf. Kalau ada fa berarti salah itu. Ya. Kalau tulisannya fa itu salah. Bukan ta'aruf, tapi ta'arud. Kalau ta'aruf saling mengenal, kalau ta'arud saling berselisih, bertentangan. Oh, dia terserah ente mau pakai fa ganti kiasi nggak apa-apa. Begitu. Fit ta'arud, bertentangannya hukum. Ya, bertentangannya hukum. Ya. Ada dua hadis yang menjelaskan perbedaan hukum. Nah, bagaimana untuk menyikapi perbedaan tersebut? Apakah kita buang salah satu hadisnya, atau kita dua-duanya kita gunakan, atau kedua-duanya kita buang? Nah, begitu. Ta'arud. Ya. Kalau ada ta'arud bagaimana? Kalau ada ta'arud, ini ta'arud ini ketika ada dua hadis. Ada dua hadis yang berpotensi untuk dijadikan hukum, untuk dijadikan tendensi hukum. Nah, kalau memang bisa diambil dua-duanya, bisa disatukan, bagus. Kalau memang tidak bisa disatukan dua-duanya tersebut, makanya ada am, ada khos. Yang diambil adalah yang lebih tepat untuk dijadikan hukum tersebut. Ala kulli hal, nanti akan dijelaskan. Ibu-ibu, paham nggak ibu-ibu? Kalau masalah ta'aruf aja rame banget. Ya. Yang ada bukan ta'aruf ya, saling berselisih, yang lain bertentangan. Aduh. Idza ta'arada nutqani, apabila saling bertentangan. Nutqani, apa itu nutqani? Yang dimaksud nutqani di situ adalah ay qaulullahi ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, atau ucapannya hadisnya Rasulullah. Ya, begitu. Nutqani. Ada dua hadis, ada dua ayat yang saling bertentangan. Nah, fala yakhlu, maka tidak kosong daripada imma ayakuna amaini. Dalam pertemuan lalu sudah kita bahas apa itu am, apa itu khos. Bagaimana mentakhsiskan am. Ya, ayat yang am itu yang bagaimana? Sudah kita jelaskan. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam ayat suci Al-Quran, atau di dalam hadisnya Rasulullah, kalau seandainya ada dua hadis yang bertentangan, imma
ayyakuna amaini, kedua-duanya secara umum, tanpa ada takhsis sama sekali. Au khassaini, atau kedua-duanya itu khusus, ada pengkhususan. Au ahaduhuma aman wal akhar khassan, atau yang salah satunya ada am, salah satunya khas. Begitu. Berarti dimungkinkan ada 3 kemungkinan. Faham nggak ibu-ibu? Jadi ada 3 kemungkinan. Ima dua-duanya umum, ima dua-duanya khusus, atau salah satunya. Ya, yang satu am, yang satu khusus, yang satu am, begitu. Au kullun wahidin minhuma aman min wajhin wa khassan min wajhin, atau salah satu daripada kullun, au kullu wahidin, atau setiap salah satu daripada keduanya aman min wajhin, dari sisi ini dia umum, wa khassan min wajhin, dan khusus dari sisi yang lain. Bagaimana untuk menyikapinya? Nah, ini tertibnya. Fa in kana amaini, apabila kedua-duanya umum, hadis yang menjelaskan keumuman, ayat suci Al-Qur'an yang menjelaskan keumuman. Bagaimana kalau dua-duanya umum? Fa in amkanal jam'u bainahuma yujma', apabila dimungkinkan kedua-duanya digabungkan, maka digabungkan. Ya. Apabila kedua-duanya bisa digabungin. Ya, kalau dua-duanya nih bisa digabungin. Ya. Terus bagaimana? Yuhmal kullun minhuma ala hal, diihtimalkan, diberikan pendapat yang sesuai dengan keadaan. Contoh di sini. Misalnya hadis syarru syuhudil ladzi yashhadu qabla an yastashhad. Seburuk-buruknya saksi adalah yang memberikan kesaksian sebelum diminta untuk menjadi saksi. Ya. Seburuk-buruknya kesaksian, syarru syuhud, seburuk-buruknya saksi, orang yang menjadi saksi, itu alladzi yashhadu qabla an yustashhad, yang memberi kesaksian sebelum diminta untuk bersaksi. Ya, begitu. Sebelum diminta menjadi saksi, kemudian dia bersaksi. Dia melihat suatu kejadian, pastinya nantinya akan kejadian tersebut akan dibawa ke mahkamah konstitusi atau pengadilan, ya. Namun sebelum dia dijadikan saksi, dia sudah mengkoar-koarkan kejadian tersebut. Ada syarru syuhud. Ya, dia melihat suatu kejadian, pastinya nanti kejadian ini akan dibawa oleh yang bersangkutan di hakim, mahkamah konstitusi. Ya. Kemudian ternyata yang menjadi saksi ini membicarakan kepada orang lain, disebar-sebarkan itu berita. Hadza syarru syuhud alladzi yashhad qabla an yustashhad. Harusnya dia diam dulu. Dia tahu kejadiannya bagaimana. Kalau ente tidak diminta untuk menjadi saksi, jangan bersaksi. Jangan menyebarkan kejadian-kejadian tersebut. Maksudnya seperti itu. Enggak boleh menyebarkan suatu kejadian sebelum engkau diminta untuk menjadi saksi. Kalau ente menjadi sebagai saksi, silahkan monggo menceritakan yang terjadi. Ente di depan hakim menceritakan bahwasanya kejadiannya seperti ini. Tapi kalau seandainya engkau tidak dijadikan menjadi saksi, maka jangan engkau menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Begitu. Jangan menceritakan. Ada syarru syuhud alladzi yashhad qabla an yustashhad. Ini hadis. Terus bagaimana? Ada hadis yang lain. Khairu syuhud. Nah, khairu syuhud. Ada 2 hadis nih. Sebaik-baiknya syahid, sebaik-baiknya saksi, alladzi yashhad qabla an yustashhad. Yang menyaksikan sebelum diminta untuk kesaksian. Waduh. Ada 2 hadis bertentangan. Yang satu syarru syuhud, yang kedua khairu syuhud. Sejelek-jeleknya saksi, yang kedua sebaik-baiknya saksi. Ini sama-sama hadis. Ya. Sama-sama hadis. Begitu. Sama-sama hadis. Fahumilal awal ala ma idza kana man lahu syahada aliman biha. Wa tsani ala ma idza lam yakun aliman biha.
Ya. Makanya hadis tersebut diihtimalkan. Yang benar yang mana ini hadis? Ya, mana yang benar, khairu syuhud atau syarru syuhud sebenarnya? Nah, yang benar adalah fa humilal awal, maka dijadikan yang pertama itu ala ma idza kana man lahu syahada aliman biha. Dia akan menjadi saksi, begitu. Dia tahu akan dijadikan saksi, kemudian orang tersebut bersaksi sebelum dijadikan saksi. Dia udah tahu nanti pasti dia akan jadi saksi, menjadi saksi di pengadilan. Kemudian ya, dia tahu kalau dia akan dijadikan saksi, namun dia tidak menyaksikan di pengadilan, ya, memberikan kesaksian kepada orang lain, siapapun diberikan kesaksian, maka ini syarru syuhud. Adapun yang kedua khairu syuhud, alama idalam yakun aliman biha, dia belum mengetahui, ya, dia belum tahu kalau akan dijadikan saksi. Nah, dia belum tahu kalau dia dijadikan saksi nantinya. Maka yang satu aliman biha, yang satu lam yakun aliman biha. Ini ihtimal daripada hadis tersebut. Jadi kemungkinannya, jadi dua hadis yang bertentangan, maka diihtimalkan. Oh, hadis ini kalau ditahu, hadis ini kalau dia tahu, begitu aja, gampang kan? Jadi tidak ada perselisihan yang benar, yang hadis yang mana. Dua-duanya benar. Hadis tersebut dua-duanya benar, namun ihtimalnya atau menunjukkannya, pengertiannya ditujukan untuk siapa, baru itu ada ihtimal. Oh, yang ini ditujukan kepada orang yang dia tahu, namun dia tidak amanah dengan syahadah tersebut. Kemudian yang ini memang belum tahu sama sekali, dalam yakun aliman biha, dia tidak tahu sama sekali, kemudian dia menyaksikan, memberikan kesaksian sebelum diminta. Hadza khairu syuhud. Wa tsani rawahu Muslim bi lafzi ala akhbirukum bi khairi syuhud alladzi yati bi syahadati qabla an yus'alaha. Nah, dengan yang kedua ada riwayat hadis yang lain untuk menguatkan khairu syuhud, begitu. Tahu enggak kalian siapa itu sebaik-baiknya saksi? Alladzi yati bi syahadatihi, yang memberikan kesaksiannya sebelum dia diminta, ya, sebelum diminta untuk memberikan kesaksian, begitu. Sebelum dia diminta untuk memberikan kesaksian. Kalau seandainya dia tahu, dia ngerti, dia paham, melihat kejadian tersebut, ya, kemudian dia memberikan kesaksian yang benar kepada orang yang memang bersangkutan, meskipun dia tidak diminta untuk menjadi saksi. Dia tidak diminta untuk menjadi saksi. Ya, kalau dia tidak bersaksi, maka akan kalah ini orang ini. Padahal dia benar. Maka dia memajukan dirinya untuk menjadi saksi bahwasanya dia yang benar dan sebagainya. Maka itu adalah khairu syuhud. Ala akhbirukum bi khairu syuhud alladzi ya'ti bi syahadatihi qabla an yus'alaha, sebelum dia diminta untuk menjadi saksi. Wal awal muttafaqun ala ma'nah fi hadits khairukum qarni thumma alladhina yalunahum ila qalihi thumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna qabla an yustashhadu. Nah, wal awal muttafaqun ala ma'nahu, yang pertama hadis yang syarru syuhud, ya, yaitu ittifaq, cocok maknanya dalam hadis khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah zaman orang yang bertemu dengan aku, kata Rasulullah, itu di zamannya Rasulullah. Qarni, zamannya Rasulullah, masa hidupnya Rasulullah, ada khairukum. Kemudian tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang yang setelah mereka, yang setelah para sahabat itu, para tabi'in. Ila qaulihi, sampai sabdanya Rasulullah, tsumma yakunu ba'dahum, kemudian akan datang setelah mereka suatu kaum yashhaduna qabla an yustashhadu, mereka adalah yang menyaksikan atau bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi. Ada syarru syuhud, ya, syarru syuhud, seburuk-buruknya saksi, ya, adalah tadi itu meyakun badahum qaumun yashhaduna qabla an yustashhadu. Fa illam yumkin al-jam'u bainahuma, kalau seandainya tidak mungkin untuk menggabungkan antara dua hadis tersebut, ya tawaqqaf fihima, maka kedua-duanya tidak diambil hukum. Illam
yu'lam tarikh, apabila tidak diketahui tarikhnya. Ya, tidak diketahui tarikhnya. Maksudnya bagaimana? Kalau diketahui tarikh, diketahui kapan Rasulullah SAW berbicara, maka pastinya yang kedua itulah yang menang. Yang kedua itulah yang ditetapkan hukum tersebut. Paham ini ya? Jadi fa'ilam yumkin al-jamu bainahuma, kalau tidak ada dua hadis yang tidak dimungkinkan untuk menggabungkan keduanya antara am dan khas, maka yatawaqqaf fihima. Karena tidak ada yang rajih, tidak ada yang lebih kuat, ya maka kedua-duanya tidak dipakai. Kalau memang tidak diketahui tarikhnya, kapan itu hadis diucapkan. Kalau sudah diketahui ini lebih dulu, oh ini lebih akhir diucapkan oleh Rasulullah, maka yang lebih akhir itu menjadi nasakh atau menghapus hukum daripada hadis yang pertama. Ai ila an yadhhara murajjihu ahadihima, sampai nampak ada yang mentarjihkan salah satunya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Au ma malakat aymanukum." Au ma malakat aymanukum. Ya. Au ma malakat aymanukum. Ini ayat yang pertama. Atau apa yang kau miliki, yaitu milkul yamin, yang dimaksud adalah budak. Ya, ila apa namanya? Ila ala azwajikum aw ma malakat aymanukum. Tidak diperbolehkan seseorang menggauli perempuan lain kecuali ada dua sebab. Yang pertama sebab pernikahan, yang kedua sebab milkul yamin. Ya, milkul yamin, yaitu perbudakan. Kalau pernikahan hanya sampai 4, tapi kalau milkul yamin sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Ya, begitu. Milkul yamin sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Beneran ini, sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Ya, kalau istri dibatasin sampai 4 saja. Tapi kalau milkul yamin sebanyak-banyaknya sekampung ya nggak apa-apa. Ya, begitu. Makanya nggak boleh menikah dengan sekampung. Orang sekampung nggak boleh menikah dengan perempuan sekampung, tidak diperbolehkan, haram. Ya, dosa besar. Ya, kenapa nggak boleh ya? Lebih dari 4, banyak banget. Bagaimana mau dinikahin semuanya? Gitu. Nikah sekampung nggak boleh ya. Aduh, apalagi nikah sepondok. Waduh, nikah sama sepondok nggak boleh. Gitu. Pandang banyak banget. Nah, kembali kepada permasalahan, awma malakat aymanukum, atau perempuan yang kalian miliki milkul yamin, boleh, halal buat seorang laki-laki. Nah, seakan-akan ini di sini nih umum, ya, umum, siapapun diperbolehkan, ya, sampai datang ayat wa antajma'u bainal ukhtain, ya, tidak diperbolehkan untuk menggabungkan antara dua saudari. Kalau ente sudah menggauli kakaknya, maka tidak boleh menggauli adiknya, meskipun itu milkul yamin. Kalau dalam pernikahan sudah jelas, dalam pernikahan sudah jelas, ente pilih yang mana, kakaknya atau adiknya, salah satu, ya. Tazawwaj Hindan au ukhtaha, kan dalam nahwu kan begitu. Ente boleh nikahin Hindun atau saudarinya, ya, begitu. Kalau milih dua-duanya nggak boleh, milih salah satunya, begitu. Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Kalau ente pilih kakaknya, ya nggak dapat adiknya. Kalau ente pilih adiknya, nggak dapat kakaknya, begitu. Itu dalam pernikahan seperti itu. Adapun di dalam masalah perbudakan, ya beda. Di dalam perbudakan, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di dalam permasalahan hubungan suami istri. Kalau pernikahan itu bil akad, ya. Jadi kalau dia nikah dengan kakaknya, nggak boleh lagi nikah dengan adiknya, kecuali kakaknya meninggal dunia, ganti dengan adiknya, nggak menjadi masalah. Ya, atau dicerai atau sudah cerai kemudian dia nikah dengan adiknya, ya, tidak menjadi masalah. Atau adapun dengan milkul yamin, kalau milkul yamin bukan dengan beli, kakak adik dia beli boleh-boleh saja. Ada budak ternyata kakak beradik, ya, sama-sama memiliki kecantikan yang sama, masalah, jadi dibeli dua-duanya, boleh-boleh saja, dibeli boleh. Tapi ketika si sayyid
tuan ini sudah menggauli salah satunya, maka haram yang satunya lagi. Itu yang di dalam masalah milkul yamin. Di dalam permasalahan pernikahan hanya bil akdi. Kalau pernikahan dengan akad, kalau yang satu sudah diaketin, yang dua nggak boleh. Kalau di dalam masalah perbudakan itu adalah dengan menggaulinya. Kalau yang kakaknya atau adiknya sudah digauli, yang satu berarti tidak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtain, nggak boleh menggabungkan kedua-duanya kakak beradik tersebut menjadi satu hubungan. Ya, kenapa? Kalau seandainya dia menggauli kedua-duanya, nantinya menjadi amat mustaladah dua-duanya, nggak bisa seperti itu, nggak bisa, hukum seperti itu nggak boleh. Fal awwal yajuzu dzalika bimilkil yamin. Ya. Fal awwal, ya, itu yang pertama ada wa ma malakat aimanukum. Ya. Itu diperbolehkan untuk memiliki milkil yamin. Ya. Wa tsani yuharrimu dzalik. Yang kedua, mengharamkan hal tersebut farujihat tahrim li'annahu ahwat. Maka diharamkan untuk mentahrimkan karena itu yang lebih berhati-hati. Begitu. Nah, saking hati-hatinya seperti itu. Aw ma magalukum aymanukum wa antajma'u bainal ukhtain. Fal awwal yujawiz dzalika bimilkil yamin. Syuf, yujawiz, seakan-akan memperbolehkan. Ya, dengan milkil yamin kakak sama adiknya diperbolehkan, udah gauli semuanya. Seakan-akan begitu. Kemudian wa antajma'u bainal ukhtain, yang kedua ini mengharamkan. Mana yang diambil hukumnya? At-tahrim. Karena itu lebih berhati-hati, lebih wara' untuk menghindari sesuatu yang haram daripada nantinya terjerumus di dalam hal yang haram tersebut. Paham ini ya? Ibu paham nggak? Gitu. Fa'in ulimat tarikh, apabila diketahui tarikhnya, nasakhal mutaqaddim bil nusikhal mutaqaddim bil mutaakhir. Apabila diketahui tarikhnya, tanggalnya, tahunnya, ini hadis diucapkan oleh Rasulullah tahun pertama, ini hadis diucapkan oleh Rasulullah tahun ke-7, berarti yang ke-7 menghapus hukum di tahun yang pertama. Nusikhal mutaqaddim bil mutaakhir. Ya. Yang mutaqaddim yang lebih dulu itu dihapus dengan hadis yang lebih akhir. Begitu. Kama fi ayat iddatul wafah, sebagaimana disebutkan dalam ayat iddatul wafah tadi itu. Ya, iddatul wafah, mana yang lebih lebih dulu, yang lebih akhir turunnya. Ya. Wa ayatil musabarah, dan ayat musabarah, mentasbirkan atau mensabarkan para sahabat atau kaum muslimin ketika berjihad, yang tadinya 1 lawan 10, ya udah sekarang 1 lawan 2 begitu. Wa taqaddamatil arba', dan sudah berlalu daripada penjelasan 4 tersebut. Wa kadzalika in kana khassaini, kedua-duanya khusus. Fa in amkana al-jam'u bainahuma yujma'. Ya, kalau seandainya bisa digabungkan, ya maka digabungin. Ya. Wa kadzalika in kana khassaini, apabila kedua-duanya khusus. Ya, dua-duanya khusus. Kan tadi dua-duanya umum, ini dua-duanya khusus. Kalau memang masih bisa digabungkan, kedua-duanya digabungkan jadi satu, diambil hukum, ya yujma', gabungin. Kama fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda wa ghasala rijlaihi. Rasulullah SAW berwudu dan membasuh dua kakinya. Nah, syuf, ini akan ada penjelasan. Ada penjelasan permasalahan membasuh kaki. Sebenarnya membasuh kaki itu wajib apa enggak? Atau hanya sekedar yang boleh ketika membasuh kaki itu hanya sekedar mengusap saja. Ya. Apakah hanya mengusap kaki atau membasuh kaki? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Nah, kalau wa arjulakum berarti bil ghasli. Kalau wa arjulikum berarti bil mashi. Dua-duanya boleh. Ya. Dua-duanya boleh. Namun mana yang lebih kuat?
Ya, mana yang lebih kuat daripada dalil tersebut? Ya. Ada akidah-akidah yang lain keluar daripada mazhab Syafi'i. Mereka ketika berwudu bukan membasuh kaki, mengusap kaki. Nah, kita harus luruskan ini. Mana yang lebih benar? Ya. Mana yang lebih sahih penjelasan tersebut? Nah, memang ada dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW tawaddaa wa ghassala rijlaihi. Rasulullah SAW berwudu dan membasuh kedua kakinya. Hadza masyhur fi sahihain wa ghairihima. Ada hadis yang lain tawaddaa, Rasulullah SAW berwudu wa rasyal ma' ala qadamaihi. Wa rasyal ma' ala qadamaihi, dan mencipratkan air di atas kedua kakinya Rasulullah. Cipratin di telapak kakinya Rasulullah saja. Wahuma finna'alaini. Nah, ini wahuma finna'alaini ini harus ada ini. Jangan sampai dihilangin wahuma finna'alain. Jangan tawadda wa rasyal ma' ala qadamaihi saja. Ya, lah ada tambahannya wahuma finna'alain. Sedangkan kedua kakinya Rasulullah itu memakai sepatu, yaitu memakai khuf. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab fikih, ya, ada fasal khusus tentang mashul khufain. Ya, mashul khufain. Karena berkenaan tentang membasuh kaki, maka di situ ada bab khusus namanya mashul khufain karena keluar daripada kebiasaannya. Kalau biasanya membasuh, ini mengusap. Bagaimana cara mengusapnya? Kapan mengusapnya? Peraturannya bagaimana? Disebutkan dalam kitab tersebut. Ya, paham? Ya. Ibu-ibu jangan ngantuk ya. Gitu. Jadi tawaddaa wa rasyal ma' ala qadamaihi wa huma fi na'lain. Ya. Kakinya Rasulullah SAW memakai sepatu, memakai khuf. Rawahu An-Nasa'i wal Baihaqi wa ghairuhuma. Nah, terus bagaimana ini cara menggabungkannya? Ya, ada dua hadis khusus masalah permasalahan membasuh kaki. Yang ada dalam hadis yang lain dalam sahihain wa ghairihima bahwasanya Rasulullah SAW membasuh kedua kakinya. Ada dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah tidak membasuh kaki, namun hanya mengusap atau mensemprotkan air saja ke kakinya Rasulullah. Ya. Fajumi'a bainahuma bi anna rash, maka digabungkan keduanya, hadis tawaddu'a wa ghassala rijlain wa tarasyal ma' ala qadamaihi, digabungkan menjadi satu bi annar rasya fi halit tajdid. Nah, fi halit tajdid, bahwasanya mengusap atau mencipratkan air itu fi halit tajdid, di dalam masalah tajdid, dalam keadaan tajdidul wudu. Ya. Wa hadza la yaquluhu Syafi'iyah wal Malikiyah. Begitu. Kama fi ba'd turuq anna wa hadha wudu'a man lam yahduts, atau apa, hadutsu, ya, yang belum hadas. Dalam kama fi ba'd turuq anna hadha wudu'a man lam yahduts. Jadi di dalam turuq namanya. Dalam torik zamannya turuk. Yufa ketawa. Nggak tahu kenapa Yufa ketawa. Begitu. Jadi ada beberapa torik. Gini, apa itu torik? Apa itu turuk? Ya, dengerin. Yang belajar dengan Imam Syafi'i itu banyak. Imam Syafi'i itu pertama mengajar di Baghdad. Ya, ketika di Baghdad banyak orang-orang mengambil ilmu daripada Imam Syafi'i. Kemudian ketika banyak daripada yang mengambil daripada Imam Syafi'i, ya, atau ketika di Mesirnya banyak dari mereka yang mengambil. Kemudian ada beberapa orang ulama atau ashabu Syafi'i dari beberapa daerah. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Kufah, ada yang dari Basrah, ada yang dari Irak, bermacam-macam. Nah, ketika mereka pulang ke kampung masing-masing, maka mereka meriwayatkan mazhab Imam Syafi'i. Namun sama, ketika ngaji ada yang salah satu ngantuk, ya, salah satu nggak paham, sehingga di dalam penjelasannya pun berbeda-beda. Namanya turuk. Ini tariqul Murawizah, ini tariqul Iraqiyin, ini tariqul Kufiyin, ini tariqul Basriyin. Ada namanya turuk dalam madhab tersebut.
Mungkin kita nggak pernah berbicara tentang itu. Karena yang kita pahami, yang kita pelajari memang sudah digabungkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Minhaj, itu semuanya digabungkan jadi satu. Ini torik yang ini kurang kuat, ini kurang kuat, sehingga diambil yang mu'tamad saja. Sehingga kita tidak pernah mempelajari hal tersebut. Padahal torik ini ada. Kalau kita belajar dalam kitab Al-Muhadzab Al-Imam Syairazi, akan kita temukan hal tersebut. Wakila yajuz, wakila la yajuz, itu adalah torik. Ya, yang mengambil daripada Imam Syafi'i, adanya ashabu Syafi'i, mereka mengambil dari Syafi'i, oh ini ada persyaratannya. Ada suatu permasalahan yang ini pakai syarat, ini tanpa syarat. Ini biqayyid, ini tanpa qayyid. Ya. Padahal dalam mazhab Syafi'i berbeda pendapat hal tersebut, wajar-wajar aja. Hadza namanya turuk, namanya tariq. Nah, dalam mazhab kita, dalam sebagian tariq, dalam sebagian jalan, baik itu tariqul Marawizah atau Basriyin atau Kufiyin, kalau kita tajdidul wudu atau tajdidul wudu, kita pernah wudu, kemudian kita wudu lagi, belum batal. Nah, ada yang mengatakan kalau kita basuh kaki nggak usah basuh kaki, cipratin aja deh cukup. Itu maksudnya begitu. Jadi situ bi anna rasya fi halit tajdid, dalam tajdidul wudu, kama fi ba'd turuq, sebagaimana dijelaskan dalam ba'd turuq atau tariq daripada pengambilan Imam Syafi'i, anna hadza wudu man lam yuhdits ahdatsa yuhditsu. Ini adalah wudunya orang yang belum batal. Jadi kalau wudunya belum batal, bagaimana? Ada yang mengatakan tidak usah membasuh kaki, cukup untuk mengusapnya saja atau mencipratkan kaki tersebut, cukup. Itu di dalam tajdid. Gitu. Faham? Ibu faham nggak, ibu? Fa illam yumkin al-jamu bainahuma, kalau tidak bisa digabungkan kedua-duanya, waduh. Ini kalau bisa digabungin jadi satu, ya, wabiha wa ni'mah. Waduh, enak banget. Tapi kalau nggak bisa digabungin bagaimana? Iya. Kalau tidak mungkin untuk digabungkan antara kedua hukum dari hadis tersebut, walam yu'lam tarikh, tidak diketahui tarikhnya mana yang lebih dulu. Ente nikahnya bukan nikah, bukan. Ente duluan mana ini hadisnya? Yang ini apa yang ini? Ya tawaqaf fihima. Maka diberhentikan. Tidak digunakan hadis tersebut suatu sandaran hadis, sandaran hukum. Ya tawaqaf fihima. Ila zuhuri murajjihin li hadihima, sampai nampak atau ketahuan atau terlihat memiliki hadis yang lain yang menguatkan salah satunya, begitu. Contoh, misaluhu maja'ana sallallahu alaihi wasallam su'ila amma yahilu lirajul min imra'atihi wa yahaid. Nah, ini Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, seorang suami apa yang boleh dilakukan kepada istrinya ketika istrinya haid? Apa yang diperbolehkan oleh seorang suami, ya, ketika istrinya haid? Ini Rasulullah ditanya oleh para sahabat. Ya, paham ini ibu-ibu? Ya, Rasul ditanya ketika seorang perempuan haid, ya kan perempuan pastinya haid kan ya, kecuali kalau sedang hamil nggak haid. Ya, kalau hamil nggak haid, itu masa lampu hijau terus itu. Tapi kalau nggak haid, ya kalau nggak hamil itu ada masa haidnya. Nah, ketika perempuan itu haid, bagaimana seorang suami ingin bersenang-senang dengan istrinya? Ya, apakah beda kamar atau tetap satu kamar atau bagaimana? Apa yang diperbolehkan dalam Islam? Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, ma fauqal izar. Nah, kata-kata ma fauqal izar, yang diperbolehkan adalah ma fauqal izar, yang di atas sarung. Waduh, fauqal izar, yang di atas sarung. Ya, yang di atas sarung itu boleh. Sarung siapa? Ini bukan sarung laki-laki, sarung perempuan. Ya, gitu. Ma fauqal izar, ini sarungnya siapa? Gitu. Kata-kata ma fauqal izar ini kan penjelasannya susah. Ya, yang dimaksud ma fauqal izar, sehingga di dalam kitab fikih termasuk daripada perkara yang diharamkan ketika haid adalah al-istimta' bima baina surrah wa rugbah.
antara pusar dan lutut. Itu di dalam hukum fikih. Itu mengambil hukum yang paling berhati-hati. Itu mengambil hukum yang paling berhati-hati. Berarti yang dimaksud izar oleh Rasulullah di sini ma fauqal izar, berarti di atas pusar, di bawah lutut. Bukan di bawah pusar, di atas lutut, beda lagi. Bukan, tapi di atas pusar, di bawah lutut. Ya, ini riwayat Abu Dawud. Ada hadis yang lain. Dalam hadis yang lain nih, isna'u kulla syai'. Oh deh, ente lakuin sesuka ente, kata Rasulullah. Rasul ditanya, oh deh, lu lakuin sesuka ente, udah, lu maunya apa? Begitu, lakuin. Ya, kulla syai' ilan nikah. Al murad bin nikah di sini adalah al-wata, al-jima'. Yang penting lu tidak itu khalul hasyafah fil farji, itu aja. Selain daripada itu lakukan, ya, kata Rasulullah. Nah, bagaimana penjelasannya? Insya Allah dalam pertemuan akan datang akan kita bahas. Yes, insya Allah dalam pertemuan akan datang akan kita bahas. Ada siapa? Habis ini apa? Habib Alwi. Habib Alwi? Habib Alwi nggak datang. Gitu. Okay. Namun ini belum sampai kepada pembahasan itu. Insya Allah dilanjutkan dalam pertemuan akan datang insya Allah. Ya, begitu. Ada mau tanya silahkan. Kalau ibu-ibu mau nanya tulis saja. Ya. Al-Quran ada ayat bahwa orang-orang musyrik itu kan kotor. Jangan mereka dimasukkan ke masjid di tahun itu. Maksudnya di tahun itu hanya tahun itu aja. Apa? Di Al-Quran Allah berfirman yang artinya orang-orang musyrik itu adalah kotor mereka. Jangan memasukkan mereka ke dalam masjid. Tapi di situ ada tambahan lanjutannya lagi, hanya di tahun itu. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis, yang dimaksud di situ adalah najis akidahnya. Najis akidahnya. Dan yang tidak diperbolehkan untuk dimasuki hanya Masjidil Haram. Khusus Masjidil Haram enggak boleh. Ya, masjid-masjid yang lain ya fi khilaf bainal ulama. Gitu. Madinah? Ya, boleh. Yang dimaksud al-masjid adalah Masjidil Haram. Gitu. Udah, ibu-ibu ada yang mau nanya? Ibu-ibu ada mau nanya enggak? Udah paham? Mau dilanjutin apa besok? Udah, besok aja insyaallah dalam pertemuan akan datang akan kita membahas tentang apa daripada penjelasan ma fauqal izar dan hadis isna'u kulla syai' illa nikah. Jadi jangan dibayangin doang. Wallahu a'lamu bishawab.